Berikut ini 20 frasa bahasa Inggris atau English phrases for daily conversation. Frasa-frasa ini sering digunakan oleh native speaker, tentunya akan membantu bahasa Inggrismu semakin terdengar lebih natural dan fasih. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu terupdate berbagai informasi dan tips menarik seputar bahasa Inggris. 1. How's it going? Frasa ini adalah cara yang ramah dan informal untuk menanyakan kabar seseorang. Frasa ini terdengar lebih santai, komunikatif, dan sering digunakan sebagai kalimat ganti dari how are you. Nah, contoh percakapannya adalah, misalkan, how's it going? Nah, kamu bisa menjawab dengan pretty good, atau not bad, atau I'm doing well, thanks, atau it's going well, how about you? Jika Anda ingin bertanya balik kepada lawan bicara. Nah, Anda baru saja mempraktikkan percakapan menggunakan frasa sederhana namun terdengar lebih santai, natural, dan fasih layaknya native speaker. Yang kedua, what's up? Ini adalah greetings yang sangat casual. Biasanya digunakan hanya untuk percakapan dengan teman. Tidak membutuhkan jawaban panjang untuk meresponnya. Anda bisa menjawab dengan singkat seperti not much atau just chillin'. Atau bisa dijawab juga dengan seperti ini, not much, just doing some shopping. Nah, frasa ini membuat Anda terdengar lebih natural dan menunjukkan bahwa Anda memahami bahasa Inggris lisan yang sebenarnya. Oke, yang ketiga, sounds good. Gunakan frasa ini saat Anda setuju dengan pendapat, ide, atau saran orang lain. Nah, contoh percakapannya misalkan, let's meet at 7 for dinner. That sounds good. Nah, jawaban ini lebih casual, friendly, dan terdengar lebih positif atau hangat. Oke, berikutnya yang keempat, I'm not sure. Nah, it's okay not to know everything. Frasa ini membantu Anda mengkomunikasikan ketidakpastian dengan jelas. Misalnya gini, seseorang bertanya kepada Anda, do you know where the meeting is? Anda bisa menjawab dengan, I'm not sure. I think it's in room B. Nah, contoh lain, bayangkan Anda sedang bekerja dan manajer Anda bertanya, apakah Anda dapat menghadiri rapat atau meeting pada pukul 3 sore. Anda tidak yakin dengan jawaban Anda, jadi Anda bisa menjawab dengan, I'm not sure. Let me check my calendar and I will let you know. Nah, ini adalah cara yang sopan banget dan profesional untuk menangani situasi tersebut. Oke, yang kelima, no worries. Ini adalah cara yang sangat friendly untuk mengatakan jangan khawatir tentang situasi apapun, atau that's okay, atau don't worry about it. Nah, contohnya adalah, sorry I'm late, dan, Anda bisa menjawab dengan no worries. Nah, ini terdengar, percakapannya lebih smooth dan positif. Yang keenam, I'll be right back. Ucapan ini sering digunakan saat Anda ingin pergi sebentar dan akan kembali lagi. Misalnya, jika Anda sedang menelpon dan perlu mengambil sesuatu dengan cepat, Anda dapat mengatakan, hold on, I'll be right back. Ucapan ini menunjukkan bahwa Anda akan segera kembali dan tidak mengakhiri percakapan. Ucapan ini juga sopan dan membantu saat digunakan kepada pelanggan atau rekan kerja. Oke, berikutnya yang ketujuh, I got this atau I've got this. Frasa-frasa ini menunjukkan bahwa Anda bersedia membantu, misalnya, rekan Anda menjatuhkan beberapa kertas dan Anda berkata, "Don't worry, I got it." Atau ketika manajer memberi tugas baru, Anda dapat menanggapinya dengan percaya diri, "I've got this," atau "Saya bisa melakukannya." Nah, frasa-frasa ini menambah rasa percaya diri dan, kejelasan pada, percakapan Anda. Oke, yang kedelapan, why don't we? Frasa ini untuk memberikan saran, ya kita dapat menggunakannya ketika memberikan ide atau saran. Contohnya, misalkan Anda dan teman Anda lagi bete nih, lagi bosen banget gitu. Tiba-tiba Anda ngomong kayak gini, "Why don't we go for a walk?"
atau misalkan, "Why don't we order pizza tonight?" Gitu. Jadi, kenapa sih kita nggak, gimana kalau kita pesan pizza, malam ini gitu loh. Nah, ini sangat ramah, santai, friendly, dan, ya dalam memberikan saran. Nah, kita juga dapat menggunakannya saat di kantor. Nah, contohnya kayak gini, misalkan, "Why don't we finish the report first and then take a break?" Ini menunjukkan perhatian juga terhadap, tim atau bisa membangun teamwork juga. Yang kesembilan, "That's a good point." Nah, Anda menggunakan ini saat seseorang mengatakan sesuatu yang cerdas atau bermanfaat dan Anda ingin mengakuinya. Misalkan dalam diskusi tentang apa yang harus dilakukan di akhir pekan. Teman Anda berkata, "If we go early, we will avoid the traffic." Dan Anda bisa meresponnya dengan, "That's a good point. Let's leave around 8." Gitu. Nah, frasa ini juga membuat percakapan Anda terasa penuh, rasa hormat dan juga menunjukkan bahwa Anda mendengarkan, dengan seksama. Oke, yang ke-10, sorry about that. Ini adalah cara yang santai untuk meminta maaf atas kesalahan atau ketidaknyamanan, yang sifatnya nggak kecil ya, nggak terlalu, bukan masalah besar ya. Jadi, misalnya gini, bayangkan Anda lupa membalas pesan seseorang atau tidak sengaja menyela pembicaraan mereka, Anda dapat mengatakan, "Sorry about that." Untuk mengakui kesalahan Anda dan orang-orang juga akan lebih menghargai Anda ketika Anda menggunakan bahasa ini, karena lebih sederhana dan sopan. Nah, contoh lainnya adalah saat Anda datang ke satu rapat dan Anda terlambat beberapa menit, Anda dapat mengatakan, "Sorry about that, the traffic was really bad today." Itu menunjukkan sopan santun dan membuat orang lain merasa dihormati. Oke, 11, "That's interesting." Anda dapat menggunakan frasa ini saat seseorang memberitahu Anda sesuatu yang menarik atau positif. Misalnya teman Anda memberitahu Anda, "Saya sedang belajar olahraga baru, padel." Dan Anda bisa menjawabnya dengan atau meresponnya dengan, "Oh, that's interesting." Nah, ini membuat percakapan terus berlanjut dan menunjukkan bahwa Anda terlibat dan memperhatikan. Jika Anda ingin membalas lebih dalam, Anda juga bisa melanjutkannya dengan, "Really? Tell me more." Jadi teman Anda nanti akan cerita lebih lanjut terkait pedal tersebut. Jadi ini bisa menambah interaksi sehingga makin, apa ya, obrolannya makin berlanjut dan makin engage. Berikutnya yang ke-12, exactly. Nah, berikutnya frasa ini menunjukkan bahwa Anda setuju dengan pendapat seseorang. Jadi, satu kata ini bisa sangat ampuh ketika Anda menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami dan sependapat atau setuju dengan seseorang. Misalnya rekan Anda berkata, "Kita benar-benar perlu memperbaiki masalah ini sebelum bertambah parah. Kita perlu menangani masalah ini sebelum bertambah parah." Lalu Anda mengangguk dan berkata, "Exactly." Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pandangan yang sama dan, Anda juga setuju dan Anda ingin membangun teamwork dalam, case ini. Oke, 13, that's the plan. Anda dapat menggunakan atau mengatakan ini saat mengonfirmasi sebuah ide atau kesepakatan. Misalnya teman Anda berkata, "So, we will meet at 7 and have dinner first, right?" Jadi, kita akan bertemu jam 7 dan makan malam dulu ya. Anda dapat menjawab, "Yep, that's the plan." Ini menambah rasa percaya diri dalam percakapan Anda dan membuat komunikasi jadi lebih jelas. Berikutnya, "Oh no." Ini adalah reaksi umum ketika suatu, yang tidak terduga atau hal buruk terjadi. Misalkan teman Anda berkata, "Aku ketinggalan bis." Dan Anda bisa menjawab, "Oh no, do you want me to give you a ride?" Atau, "Oh tidak, kamu mau aku antar?" Gitu loh. Atau teman Anda berkata, "I forgot my phone at the restaurant." Anda bisa menjawabnya dengan, "Oh no, that's not good." Nah, frasa ini singkat tapi dapat menambah emosi dan menunjukkan empati. Oke, 15, "I'm on it." Anda dapat menggunakan ini ketika seseorang meminta Anda melakukan sesuatu yang ingin menunjukkan bahwa Anda segera ingin memulainya. Ini contohnya kayak gini. Jadi, misalkan atasan Anda, bilang kayak gini, "Can you send me that report by noon?"
Anda bisa jawab dengan "I'm on it." Saya sedang mengerjakannya. Ini langsung profesional menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan. Kemudian 16, by the way, atau ngomong-ngomong. Frasa ini digunakan untuk sedikit mengubah topik atau menambahkan informasi. Misalnya Anda sedang berbicara dengan seorang teman tentang film. Tiba-tiba Anda ingat sesuatu dan berkata, "By the way, did you return my book?" Ngomong-ngomong, apa kamu udah ngembalin buku saya? Nah, frasa ini juga berguna dalam misalkan dalam pekerjaan, dalam email, rapat profesional. Misalnya, "By the way, I'll be out I'll be out of office tomorrow." Frasa ini memungkinkan Anda untuk menyampaikan sesuatu yang baru tanpa terdengar tiba-tiba. 17, no problem. Ini adalah cara lain untuk mengatakan sama-sama atau jangan khawatir. Misalnya seseorang mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya membawa belanjaan. Anda dapat menjawab, "No problem." Ini terdengar, positif, hangat, dan, lebih ceria. Anda juga dapat mengatakan, kapan saja Anda ingin mengungkapkan bahwa Anda senang membantu lagi di masa mendatang. Misalkan dalam, percakapan ini ya, misalkan ada percakapan dengan tetangga Anda. Tetangga Anda mengatakan, "Thanks for watching my cat yesterday." "No problem, he was so cute." Tetangga Anda lalu bilang, "I really appreciate it." Anda bisa menjawab anytime, gitu loh. Oke, berikutnya 18 adalah take your time. Anda mengatakan ini ketika Anda ingin memberitahu seseorang bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Misalnya teman Anda sedang memilih makanan di restoran dan tidak yakin, Anda mengatakan, "Take your time, we are not in a rush." Jadi, itu menunjukkan kesabaran Anda dan kebaikan Anda. Jadi, jangan buru-buru gitu loh. Berikutnya ini Anda juga bisa menggunakan, frasa ini ketika seseorang atau teman Anda merasa gugup. Misalnya, "Take your time, just explain it when you are ready." Jadi itu juga membuat orang lain merasa lebih nyaman. Oke, 19, let's catch up. Ini sering digunakan saat Anda ingin berhubungan atau berkomunikasi kembali dengan seseorang yang sudah lama tidak Anda temui. Misalnya Anda mengirim pesan kepada teman Anda dan berkata, "Hey, it's been a while, let's catch up soon." Itu artinya Anda ingin bertemu dengan ngobrol-ngobrol tentang ya kehidupan. Orang-orang sering menggunakan juga setelah berpisah, mungkin setelah liburan, weekdays yang sibuk, atau bahkan di akhir pekan. Oke, 20, hang on. Ini adalah cara singkat untuk mengatakan tunggu sebentar atau wait a moment. Anda dapat mengatakan saat Anda menjawab panggilan, mencari dokumen, atau berpikir sebelum menjawab. Misalnya gini, seseorang bertanya, "Do you have that file?" Anda dapat menjawab, "Hang on, let me check." Ucapan ini sopan dan sangat umum dalam bahasa Inggris lisan. Oke, frasa-frasa menariknya akan di-update kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa, share video ini dan save agar dapat ditonton atau baca-baca di lain waktu. Terima kasih.